Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Video kali ini melanjutkan pembahasan tentang belajar berkelanjutan. Mengapa ini penting? Karena dunia ini cepat berubah. Dan dunia yang kita lihat di 10 tahun terakhir, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, tahun 1800-an tidak seperti tahun 1700-an. Tahun 1900-an tidak seperti tahun 1800-an. Tahun 2000-an tidak seperti tahun 1900-an. Dan tahun 2020-an ke atas itu tidak seperti tahun 2000-an awal. Artinya peradaban itu semakin, atau kemajuan sebuah peradaban manusia ini itu sekarang mengalami percepatan di bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan yang lainnya. Aneka macam isme, liberalisme, komunisme, sekulerisme, berkelanjutan, feminisme, dan lainnya itu. Namun peradaban sisi kemanusiaannya, yaitu memanusiakan manusianya, itu semakin menurun. Jadi filosofi kemanusiaan itu adalah racikannya Renaissance. Renaissance yaitu abad pencerahan Eropa tahun 1400-an, 1500-an. Jadi humanisme ya, manusiawisme ya, itu bukan racikannya orang Muslim ya. Kalau racikannya orang Muslim itu memanusiakan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai sumber ya kebenaran ya. Renaissance karena mereka memisahkan atau membuat kotak piksel ya antara agama dengan ilmu dunia ya, padahal agama dan ilmu dunia itu satu. Muslim, Islam, Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum agama yang terikat dengan dunia. Jadi tidak bisa dipisahkan, dikotak-kotakkan seperti kotak piksel seperti itu, tidak bisa. Tapi mereka melakukan itu. Nah, yang hasilnya ya bersamaan dengan revolusi industri itu masuk juga pemahaman baru ke negara-negara Islam, termasuk di Indonesia. Lalu hasilnya muncul undang-undang baru, peraturan baru, kesepakatan hasil dari globalisasi bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia harus jual bahan mentah kepada negara-negara yang maju seperti negara Eropa, Amerika ya. Negara yang kualitasnya sudah berbeda dengan kita dari sisi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, kesejahteraan, itu sudah jauh dari kita. Kemudian mereka memaksa kita menjual bahan mentah ke mereka. Kalau tidak, ekonomi kita diserang atau sosial kita diserang ya dengan pemahaman rusak itu tadi. Sehingga umat Islam tidak punya power ya. Dari sisi ilmunya sudah dirasuki pemahaman yang piksel-pikselia itu ya. Ilmu-ilmu piksel, ilmu-ilmu yang memecah ya. Kemudian dari sisi tokoh ulamanya ada yang dirusak ya. Ada yang dibenturkan satu ulama dengan ulama yang lain. Kemudian
dari sisi ekonomi kita ya juga dipermainkan dengan sistem moneter, yaitu money meter, menggunakan uang sebagai standar ukuran lewat PDB, GDP, dan statistik itu. Sehingga kita distraksi, bingung. Ya. Mana yang benar ini? Kenapa dunia ini semakin cepat bergerak, semakin ribut, semakin... Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah memberi kita petunjuk. Ya. Dan sudah menjelaskan ini dalam Al-Quran bahwa sebuah kemajuan secara ekonomi, secara politik, secara pembangunan, kalau tidak diimbangi dengan akhlak, moral, memanusiakan manusia, maka yang terjadi adalah kehancuran, keruntuhan peradaban itu. Peradaban Romawi hancur karena mereka zalim, membuat bangunan yang namanya Koloseum itu, ya Koloseum yang diisi dengan hewan-hewan buas, diisi dengan gladiator, diisi dengan orang-orang lemah, ya, disiksa di situ. Lalu rakyatnya ditaruh di gedung tinggi, kemudian disuruh menikmati tontonan ini tadi. Ya. Dan ini adalah kasus yang unik. Kenapa? Karena Roma waktu itu hidup juga filosof-filosof seperti filosof Stoik itu namanya siapa ya? Itu terkenal ya. Dia memimpin Roma, tetapi Roma dalam kondisi orangnya zalim ke rakyatnya sendiri, seperti itu. Manusia dijadikan alat untuk hiburan dengan siksaan itu tadi. Lalu putranya yaitu Commodus akhirnya menjadi brutal, ya, karena dia melihat dua hal yang bertolak belakang. Ayahnya orang yang bijak, filosof bijak, tetapi kenapa tidak merubah kondisi rakyatnya yang seperti itu. Akhirnya anaknya memilih untuk ikut lebih kejam daripada rakyatnya, sehingga dia turun di Koloseum itu dan juga ikut melawan gladiator di situ, sehingga orang-orang bingung. Jadi kontradiktif. Lalu peradaban Romawi itu hancur. Kemudian peradaban Yunani juga hancur. Kemudian peradaban-peradaban yang lain dalam sejarah juga ikut runtuh. Karena ketika moral, akhlak sudah rusak, itu dimulai dengan kemewahan yang berlebihan. Yaitu tidak melaksanakan perintah untuk memperbaiki yang kaya semakin kaya, kemudian yang miskin semakin miskin, muncul jurang pemisah antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. At-tadawul penyebaran kekayaan itu hanya fokus pada orang kaya, sedangkan orang miskin tidak mendapat bagian. Orang ilmu hanya mau bergaul dengan orang yang sama-sama punya ilmu, sehingga orang yang jahil tidak dapat ilmu, terbatas aksesnya. Kemudian hilangnya keadilan, ya, orang rebutan tanah lalu mengerebut tanah orang lain lewat sidang pengadilan, ya, lalu dia membayar uang yang banyak untuk merebut tanah itu. Kemudian krisis makna hidup. Ini sudah dialami di negara seperti Amerika dan negara Eropa lain, termasuk di negara Cina juga, Cina, Jepang, kemudian Korea Selatan. Krisis makna hidup itu mereka mengalami itu. Itulah mengapa buku self-help dan buku self-improvement itu sangat laris di negara Eropa dan Amerika. Karena mereka sudah hidup di kondisi yang terlalu nyaman. Mau
melakukan segala bentuk kemaksiatan di negara-negara itu sangat bebas, tidak ada batasan, karena mereka sudah mengkotak-kotakkan antara ilmu dunia dan ilmu agama, di piksel-piksel semua, sehingga pecah, otaknya pecah, fokusnya pecah, tidak ada koneksi spiritual, sehingga dia tidak tahu kembalinya kemana. Semuanya adalah pelampiasan, yang akhirnya mereka angka bunuh diri meningkat, angka depresi meningkat, angka kriminalitas meningkat. Lalu sekarang generasi apa itu namanya, kalangan menengah, ya, orang yang pendapatannya menengah itu semakin jatuh pada kemiskinan. Jadi hanya dua pilihan, ya, kalangan menengah ini dia harus naik menjadi orang kaya atau menjadi miskin yang terlalu miskin. Dan peradaban semacam ini tidak akan bertahan lama, pasti akan runtuh. Biasanya runtuh itu di masa-masa kemewahan dan kejayaan, lalu sampai pada titik nol, yaitu runtuh. Kapan runtuhnya kita tidak tahu. Nah, kita sudah melihat di sekitar kita efeknya. Nah, Islam mengajarkan kita, ayo kita kembali ke memanusiakan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia, dikasih akal, dikasih akhlak sebagai, dan juga dia harus beragama karena dia punya batasan. Ini haram, tidak boleh. Ini halal, boleh. Jadi dia tidak seenaknya yatra, melampaui batas. Jadi kita tujuan dari belajar ilmu dunia adalah untuk islah, perbaikan, dan juga untuk aset kita di akhirat. Bukan hanya untuk duniawi. Ya. Karena kita tidak tahu, mungkin nanti peradaban teknologi ini mungkin akan musnah. Ya. Suatu saat akan musnah, AI akan musnah, komputer mungkin suatu saat akan musnah. Tapi kita tidak tahu kapan. Tapi titiknya adalah peradaban manusia sekarang mengalami krisis penurunan. Perang, ya kita lihat perang di Iran itu, terus perang di Irak dan negara lain. Ya itu gara-gara itu. Ya manusia mengalami krisis identitas dirinya itu dibuat enggak karuan. Ya. Kita kembali ke agama kita itu lebih baik. Kembali ke agama Islam, pelajari Al-Quran, tadaburi, renungkan, lalu usahakan amalkan sesuai kemampuan. Yang penting amalkan yang wajib-wajib dulu, disusul dengan amalan yang sunnah-sunnah. Lalu lakukan semampumu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.